Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pendidikan Bahasa Inggris semester 7. Di sini kami akan mempraktekkan uji One Way ANOVA untuk memenuhi tugas akhir semester 7 mata kuliah Statistika Pendidikan. Nah, sebelum kita mulai mempraktekkan uji One Way ANOVA, perkenalkan saya Meli Rusdiani dan rekan saya ada Siti Fauzi Islamiyati, Azkia Fatia, dan Wina Astalia. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Siti Fauziah tentang pengertian syarat dan tujuan One Way ANOVA. Yang kedua yaitu Azkia Fatia yang akan menjelaskan mengenai langkah-langkah input data One Way ANOVA. Dan yang ketiga, Wina Asitalia akan menjelaskan hasil output 1 dan kedua, dan yang terakhir output 3 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, yang pertama akan dijelaskan oleh Siti Fauziah. Saya persilahkan. Sebelum memasuki pembahasan One Way ANOVA, saya akan sedikit menjelaskan tentang ANOVA-nya terlebih dahulu. ANOVA atau Analysis of Variance adalah suatu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi yang digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan dua rata-rata atau lebih. Uji ANOVA ini serupa dengan uji Independent Sample T-Test yang membedakan hanya jumlah sampelnya saja. ANOVA dikembangkan oleh Sir Ronald Fisher pada tahun 1925. Oleh karena itu, ANOVA juga disebut uji F. ANOVA termasuk ke dalam kategori parametrik. Maka untuk dapat menggunakan rumus ANOVA, kita harus terlebih dahulu melakukan uji asumsi meliputi normalitas dan homogenitas. Sesuai dengan kebutuhannya, ANOVA dibedakan menjadi dua, yaitu ANOVA satu arah atau one way ANOVA dan ANOVA dua arah atau two way ANOVA. Di mana one way ANOVA hanya memperhitungkan satu faktor yang menimbulkan variasi, sedangkan two way ANOVA memperhitungkan dua faktor yang menimbulkan variasi. Dalam praktek kali ini, kita akan mempraktekkan tentang one way ANOVA atau ANOVA satu arah, yang dimana dapat disimpulkan bahwa one way ANOVA merupakan salah satu metode parametrik dalam uji perbandingan yang dapat digunakan apabila ingin membandingkan dua rata-rata atau lebih populasi yang saling bebas, di mana hanya terdapat satu faktor yang dipertimbangkan. Contoh, perbandingan kreativitas siswa dilihat dari model pembelajaran A, B, dan C. Nah, selanjutnya ada juga uji lanjutan dalam uji ANOVA yang disebut uji 2K. Uji 2K ini digunakan untuk mengetahui variabel atau data yang signifikan secara parsial atau satu persatu. Seperti dalam contoh perbandingan antar kreativitas siswa berdasarkan model pembelajaran A dengan B, A dengan C, dan B dengan C. Selanjutnya yaitu syarat dan tujuan. Asumsi yang harus dipenuhi untuk melakukan uji ANOVA yang pertama yaitu random sampling. Sampel bersifat independen dan bebas, artinya individu sampel diambil secara acak atau random dari masing-masing populasi atau kelompok. Yang kedua yaitu multivariate normality, atau distribusi gejala tiap populasi adalah normal. Untuk mendapatkan data dengan distribusi normal, jumlah sampel bisa diperbanyak atau bisa dilakukan tes normalitas terlebih dahulu. Dan yang ketiga yaitu homogeneity of variance. Artinya, setiap populasi memiliki kesamaan variansi. Jika berbeda pun hendaknya tidak terlalu signifikan. Kesamaan variasi dapat diketahui melalui pengujian variansi. Dan yang terakhir yaitu tujuan uji ANOVA adalah untuk mengambil kesimpulan dengan cara menemukan kelompok data yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan memberikan hipotesis nol kepada populasi data. Halo guys. Oke, baiklah kita masuk pada langkah-langkah one way ANOVA, yang mana kita akan mengolah data untuk mendapatkan data tersebut. Pertama-tama kita harus mempunyai datanya dulu. Nah, datanya ini nggak harus tiga ya, minimal 3 data yang diperoleh dari 3 kelas atau 3 objek yang berbeda. Kita salin dulu, lalu kita masuk ke SPSS-nya. Lalu kita copy. Nah,
Setelah seperti ini, kita masuk ke variable view dan kita ubah namanya dulu ya. Kita ubah namanya A yang berarti kelas A, B yang berarti kelas B, dan C yang berarti kelas C. Lalu kita ubah desimalnya juga menjadi 0 agar tidak ada angka di belakang koma. Oke, kita balik lagi ke data view. Lalu data yang diperlukan uji ANOVA ini yaitu input data yang satu baris terdiri dari lebih dari satu data. Nah, makanya membutuhkan data faktor atau yang menggunakan nantinya value untuk variable view ini. Oke, kita salin dulu. Ini kita masukin satu dulu. Nah, lalu yang B kita masukin juga di bawah yang A tadi. Kita simpan di sini 2. Salin lagi sampai bawah. Nah, lalu yang C ini juga kita salin lagi di atas data yang B. Nah, setelah itu kita masuk ke variable view. Kita ubah namanya menjadi kreativitas siswa ya, harusnya, namun nggak apa-apa, di sini kreativitas aja. Lalu bawahnya modul dan ini dinolkan lagi. Lalu value-nya kita ubah. Kan tadi data sebelumnya itu 1 ya, kita ubah menjadi A, dilabelkan A. Yang 2 di sini B, dan yang 3 di sini C. Oke. Udah ya, clear. Nah, lalu kita masuk ke analisis. Nah, sebelum masuk ke analisis, nah, jadi data ini tidak digunakan untuk uji ANOVA, walaupun untuk uji asumsinya ini digunakan untuk uji normalitas. Nah, jadi kita sekarang langsung masuk aja ke analyze, lalu masuk ke compartment dan ke one way ANOVA. Nah, jadi kreativitas ini masukkan ke dependent list, lalu modulnya masukkan ke faktor. Oke. Nah, model ini model pembelajaran yang terdiri dari A, B, C yang menggunakan model pembelajaran model A, B, dan C. Nah, setelah itu kita klik option, lalu kita aktifkan deskriptif, homogeneity of variance test. Oke, continue. Nah, setelah ini kita masuk juga ke post hoc. Ini adalah menu untuk mengaktifkan 2K. Jadi 2K ini uji lanjutnya di sini ya. Nih, lalu klik continue. Nah, setelah option dan post hoc tadi diklik, lalu kita klik OK. Dadah. Maka keluarlah outputnya. Dan ini hasil dari analisis data-data yang tadi atau analisis one way ANOVA. Sekian. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan deskripsi yang hasil dari rekan saya tadi input. Output tersebut itu menunjukkan hasil statistika deskriptif yang terdiri dari rata-rata, standar deviasi, dan nilai minimal dan maksimal. Nah, output deskriptif ini hanya untuk menggambarkannya saja. Untuk interferensialnya, hasil dari uji ANOVA dan gambarnya seperti ini untuk menentukan signifikan atau tidaknya, yaitu dengan nilai signifikan dan hitung. Nilai signifikan dibandingkan dengan 0,5. Di sini saya telah menyiapkan
kriteria keputusannya yang pertama, nilai signifikansi atau nilai probabilitas itu lebih besar daripada 0,05, maka HO-nya diterima. Yang artinya, tidak terdapat perbedaan antara kreativitas siswa yang menggunakan model pembelajaran A, B, dan C. Tetapi nilai signifikansinya atau nilai probabilitasnya itu kurang dari 0,05, maka HO-nya ditolak. Yang artinya, jika terdapat perbedaan antara kreativitas siswa yang menggunakan model pembelajaran A, B, dan C, maka dapat disimpulkan, kita lihat terlebih dahulu signifikannya berapa. Signifikan di sini terdapat 0,19. Itu berarti lebih kecil daripada 0,5. Maka HO tersebut ditolak atau dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan antara kreativitas siswa yang menggunakan model pembelajaran A, B, dan C. Untuk selanjutnya, output ketiga yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, teman-teman, jadi di dalam uji tukai ini kita bisa mengetahui apakah perbedaan kelas A dengan kelas B ini signifikan atau tidak, antara kelas C dengan A itu signifikan atau tidak. Nah, bisa kita lihat di nilai sig ini, perbandingan antara kelas A dengan kelas B 0,304, A dengan C yaitu 0,353, B dengan A 304 sama ya, A, B, BA, CA, AC itu sama. Kemudian perbedaan antara kelas B dengan kelas C yaitu 0,014, C dengan B yaitu 0,4. Nah, di sini ada keputusannya yaitu perbandingan antara kelas A dengan kelas B menunjukkan nilai signifikan 0,304 lebih besar daripada 0,05. Kalau di atas 0,05 berarti itu tidak signifikan. Nah, maka tidak terdapat perbedaan antara kreativitas siswa kelas A dengan kelas B. Kemudian, perbandingan antara kelas A dengan kelas C menunjukkan nilai signifikan 0,353 lebih besar daripada 0,05. Maka, tidak terdapat perbedaan antara kreativitas siswa kelas A dengan kelas C. Sama formatnya dengan kelas A. Yang kedua yaitu perbandingan antara kelas B dengan kelas C menunjukkan nilai signifikan 0,014 lebih besar daripada 0,05. Nah, maka terdapat perbedaan antara kreativitas siswa kelas B dengan kelas C. Nah, dengan menggunakan uji tukai ini kita bisa tahu walaupun secara keseluruhan perbedaan itu signifikan, akan tetapi secara parsial atau satu persatu ada yang tidak signifikan. Oke, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, mungkin hanya itu. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.